kelihatan, Dek, dari perangkat kalian? Kelihatan, Us. Oke, siap. Kelihatan. Kita mulai ya. Jika hari ini hari Senin, 2012 hari yang akan datang jatuh pada hari apa? 2012 hari. Iya, Itu tahun atau hari itu? hari. Ntar usada mau dihitung dulu. Silakan kita dulu. Atau gini, sudah kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan atau gimana baiknya ya? Kasih 10 menit untuk mengerjakan. Oke, berarti nanti kita bahas jam 10.17 ya. Iya. Nanti kalau nggak bisa diloncati aja ya. Nggak usah dibuat sedih ya. Saya mau hitung. Kali bukan. Cah ini maju cah. Lihat 3 hari Senin. Di Selasa. Jika 20 itu digulingkan sebanyak 36 kali, maka peluang memperoleh mata dadu berjumlah 7. Adios, nanti yang bisa Enrina. It's 7 banding 6 banding 5. If Venus weighs 12 kilo heavier than the Anis, then the amount of weight loss is the Otta. Wait, Revia, Santi, Anissa, Enrina. 7 banding 6. Yes. Jadi A dari O. 7 banding 6. Rina, dengan 12. Jennifer dan The Anissa. Oh, 12 kilo lebih berat. 12 kilo lebih berat. Jadi 2 itu sebenarnya 12. Oke. Anissa 12. Oke, JJ. Ustazah. Sadaria. Ya Mas Kevin. Untuk yang nomor 3 itu weight loss dia dijumlahkan atau dikurangi? Kita anggap saja ini dijumlahkan aja ya. Oke. Amount of weight ya. Empat belas. Empat kapan? Kasih kue.
Tut, tut, tut. Aku nggak punya pensil. Oh, kalau ulang tahun cuma diberikan donat, nggak diberikan pensil. Oh, nggak baru pigment tapi nggak ada pensilnya, nggak gede. Buat apa nih? Nggak buat ngerti pensil. Oh, nggak punya pensilnya. Bella waktu. Balon begitu. Upah kotor dalam sebulan dengan pajak penghasilan ya Pak. Oh, bersih. Saya pajak penghasilan 18% itu dikurangi atau dijumlahkan? Kalau kena pajak berarti berkurang atau bertambah ya penghasilannya, Mas? Pajak kurang. Iya, berkurang. Oh, oke. Sip. Kali 945914300. No, wait, what? Oh, ya dikurangi. I'm sorry. Aku 3 menit lagi ya kita bahas sedapatnya ya. Oke. Pajak penghasilan 8%. Apa bagi 100 aja ya, gampang. Biar gampang, Bro. Dikali 8, 16. Kan 1.
Jangan. Hai, ada yang nomor 5. Apa di samping penampang 10 buah tabung dengan jari-jari 10 cm. Hah? Oke. Panjang tali yang diperlukan untuk mengikat gelas tersebut seperti dalam gambar ada. What? What? How? Krik-krik. Oke, waktunya habis. Kita mulai ya pembahasannya. Siap semua? Loh, iya betul. Siap. Oke. Ya, Kalau saya belum, cuma Kak. satu. Kenapa? Sudah ada, saya 1 sama 3 tok. Yang 2, 4, 5 nggak tahu. 2, 4, 5. Oke, enggak apa-apa. Ayo 4 kita bahas. Oke, enggak apa-apa. Ayo kita mulai ya. Jika hari ini hari Senin 2012 hari yang akan datang jatuh pada hari apa? 2012 dibagi 7, sisanya 3. Oke, coba ya. Kita Jadi bahas Senin bersama maju ya. 3 hari. Jawabannya Kamis A. Coba ya, kita bahas bersama ya Mas Kevin. Ah ya, kata Mas Kevin ya. Coba ya. 2012 dibagi 7. 2 ya, sisanya berapa? 6. 6. 61 dibagi 7. 61 dibagi 7, 8. 8. Sisanya? Sisanya 5. Oke, 5. 5. 52 dibagi 7. 7. 7. Sisanya berapa ya? 3. Oke, sisa 3 setelah hari Senin. Kalau sisa 1 berarti hari Selasa. Sisa 2 hari Rabu. Sisa 3 Kamis. Hari Kamis. Oke, betul. Lanjut ya. Oke. Atau perlu contoh soal lagi? Nomor 1? Tidak. Tidak ya. Insya Allah sudah paham. Oke, terima kasih. Bentar. Jika, nah ini, sebentar harus ada lihat share screen yang satunya ya, biar bisa melihat caranya dengan leluasa. Nah. Kelihatan deh dari perangkat kalian? Kelihatan. Baik. Jika 2 buah dadu, baca tidak apa-apa ya. Jika 2 buah dadu digulingkan sebanyak 36 kali, maka peluang memperoleh mata dadu berjumlah 7. Jadi kalau ada 2, ya oke. Mbak Tita sudah atau adik yang lain? Kita mata dadu ada berapa ya? Dadu ada 1, 2, sampai 6. Ya, 3, 4, 5. Nah, wes gambar elek ya. Ya. Terlalu kecil. Wes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Misalkan ini dadu yang pertama, nomor 1 sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dadu berikutnya juga begitu, sampai 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan satu gulingan pertama atau satu kali dilambungkan begitu ya, digulingkan, ada kemungkinan yang dadu pertamanya 1, dadu keduanya juga 1 gitu ya.
Ada kemungkinan juga dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2. Kemudian 1 dengan 3 dan seterusnya. Nah, yang diminta di sini yang hanyalah yang berjumlah 7. Agar jumlahnya 7 itu kira-kira dadu 1 dengan berapa nanti? 1,6. 1,6 di sini ya, yang 7. Terus selain itu 2 dengan 5. 2 dengan 5. Terus 3 dengan 4. kasih cabang aja ya, Dik ya. 1, 2, 3. 3 dengan 4, terus 4 dengan 3. 5 dengan 2. 6 dengan 1. ada berapa ini? Satu kali tos itu kira-kira ada kemungkinan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dari total kolomnya ada berapa? Ke sana 6, ke sini 6. Berarti total kolomnya ini ada berapa? Kolom kecil 36. Ya, berarti peluangnya adalah 6/36. Kemudian digulingkannya tidak hanya 1 kali. Kalau 1 kali saja kemungkinannya berarti 6/36. Kalau digulingkan sebanyak 36 berarti tinggal ngalikan dengan 36. Nah, begitu. Ya. Bisa cara mengalikannya? Oke. Dicoret. Ya, boleh dicoret. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Atau biar lebih sederhana, sebaiknya dicoret. Yang dicoret atas dengan bawah atau pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang ya. Yang dicoret yang ini aja sama-sama 36 aja ya kan? Dibagi 36 1, yang ini dibagi 36 1. 1 kali 6 hasilnya 6. Begitu caranya ya. Bisa dipahami? Ada mau bertanya. Ya, silakan Mas Kevin. Kalau misalnya itu 6/36 tapi digulingkannya sebanyak 28 kali. Berarti itu 6/36 dikali 28. Iya, betul. Nanti hasilnya koma ya. Ada lagi? Kalau misalkan begini, jumlah totalnya berjumlahnya cuma 1, jumlahnya 1 digulingkan sebanyak 36. Berarti peluangnya berapa? Digulingkan 36 maksudnya gimana Dada? Kan digulingkannya itu loh, dilambungkan atau diumbul atau digulingkannya itu 36 kali. Tapi yang diminta itu yang jumlah mata dadunya 2. 2. Ya. Kayak bata hitung. Adik kelas juga boleh menjawab loh ya. Adik-adik kelas 4, 5, 6. Adik kelas 3, 4, dan 5 ya. Oh, ada adik kelas juga. Iya. 1/36 dikali 36, Mus. Iya, 1/36. Kan di sini yang jumlahnya 2 ada berapa? Yang jumlahnya 2. Ada 1,1 ya? Ini saja Ya. loh. Ada lagi yang lain kan enggak ada. Berarti 1 dari totalnya 36. Berarti 1/36 dikalikan dengan 36. Hasilnya berapa? 1. Ya, 1. Kalau misalkan jumlahnya adalah 3. Ada berapa 3. peluangnya? Iya, 3. Kalau dilambungkannya atau digulingkannya sebanyak 36 kali. 2 kali. Betul. 2 dari mana? 1 dengan 2 dan 2 dengan 1 yang ini, kolom ini. Enggak ada lagi yang lain ya. Berarti 2/36. 36 dikali Ya, 36. 36. Sip ya. Paham ya? Ada kalau misalnya dadu yang digulingkan itu ada 3, nanti itunya berubah yang 36. Iya, kolomnya berarti nanti ada 3. Kalau misalnya cuma 1 dadu, 1 dadu berarti kolomnya hanya 6. 6 tok. Ya, coba ya kalau dia 1 dadu misalkan ya, Mas Kevin melambungkan dadu misalkan sebanyak 3 kali. Peluang munculnya angka 1 berapa? Berarti,
Angka satunya kan hanya ada satu toh, karena jadinya satu. Berarti 1 per 50%. 1 per ya 1 Dua. per jadunya kan ada 1. Mata jadunya ada berapa? 6 Mata jadu berarti kali 1 per 3. 6. Iya, 1 per 6 kali 3. Peluangnya berarti setengah kali ya. 50%. 50% kali ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, lanjut ya kalau gitu ya. Nah, tak share screen yang satunya lagi, kembali yang tadi. Oke, nomor 3. Nah, artinya gimana ya ini? Ada yang mau mengertikan? Nomor 3. Ya. Saya mak bisa sebentar. Silakan Mas Kevin. Berat ratio Santi, Anissa dan Rina adalah 7, 6 dan 8. Jika berat Rina 12 kilo lebih berat daripada Anissa, maka total dari seluruh berat ketiga anak tersebut adalah Ya, B, 126 kilo. Oke, kata Mas Kevin B. Kita coba itu bersama ya. Nah, berat badannya Santi, Anissa dan Rina. Santinya ini perbandingannya 7. 7 itu bisa jadi 7 kilo, bisa jadi 14 kilo, atau lainnya ya. Yang Anissanya 6, kemudian, tulisannya jelek ya. Rinanya 8. Kurang bisa bergerak ini masnya. Kemudian, berat badannya Rina 12 kilo lebih berat daripada Anissa. 12 kilo. Padahal selisihnya Rina sama Anissa di perbandingan berapa ya? 2. Berarti 2 Iya. poin sama dengan 12. 2 poin 1 itu sama dengan 6. Oke, 12 apa Mas Kevin? 12 kilo. Ya, kalau 1 poin atau 1 perbandingan berarti berapa kilogram? Ya, kalau 1 berarti mewakili 6 kilogram. Jadi kalau 7 ini kan kemungkinan 7 kilo, 6 kilo, 8 kilo. Atau enggak gitu, 14 kilo, 12 kilo, 16 kilo, dan seterusnya. Tapi di sini ternyata diketahui selisih Rina sama Anissa ini 12 kilo. Berarti satu perbandingan nilainya 6 kilo. Kemudian anggap saja yang dipertanyakan ini adalah jumlahnya ya. Amount of height. 7 Jumlahnya, dikali 6 42, 6 dikali 6 36, 8 kali 6 48. Oke. Dijumlahkan hasilnya 106. Oke, terima kasih Mas Kevin. Betul ya. Atau kalian juga punya cara lain? Ada yang punya cara lain selain caranya Mas Kevin? Langsung aja ya. Atau perbandingannya kita jumlahkan langsung juga boleh. 7 ditambah 6. 13 ya. Ditambah 8. Ya. 13 tambah 8. 21. Ya, 21. Kalau tadi 1 perbandingan diwakili 6. 21 perbandingan diwakili berapa? Tinggal dikalikan dengan 6 kilogram. Maaf ada kilogramnya ya. Oke, 21 kali 6. 1 kali 6. 6. 6. 2 kali 6. 12. Ya, hasilnya 126 kilogram. Tepat sekali ya. Ada kesulitan di sini? Tidak ada ya? Tidak. Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Nomor 8. Hasan. Kok 8, Sarah? Nomor 4. Sudah lihat angka 8 ini kok nomor 8. Maaf ya. 4. Hasan bekerja di sebuah perusahaan, memperoleh upah kotor dalam sebulan. Bentar, ini tak matikan dulu. Oke. Hasan bekerja di sebuah perusahaan, memperoleh upah kotor sebulannya 800.000. Aku 656.000. Maksudnya nggak ada di jawaban. Oh, gitu. 656.000. Coba ya, kita hitung bersama dulu ya.
Oke. Dengan pajak penghasilan 18%. Upah bersih yang diterima Hasan dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun, Mas Kevin ya? Sudah dihitung dalam 1 tahun? Dalam apa? 1 tahun. Oh, alah, dalam 1 tahun. Ya. Ya ampun. Sebentar Kita saya nggak mau jeli tadi ya. Ini aja, langsung aja ya. Kalau pajak penghasilannya 18%, gajinya kan tadi utuh awalnya. Awalnya kalau utuh itu berarti nilainya 100%. Kalau berkurang untuk pajak penghasilan 18%, berarti gajinya nanti tinggal menerima berapa persennya dari semuanya? Tinggal menerima sekitar 18 dikurangi 82%. Ya, 82% atau 82% artinya 82 per 82 per persen 100. artinya per 100 ya. Terus dikalikan karena 1 tahun berarti kalikan 12. Karena di sini yang diketahui gajinya per bulan ya tahu, berarti kemudian kali 12 lalu dikalikan dengan 800. D, sudah jawabannya D. Coba ya. 82. Saya 12 kali 8 nanti ketemunya kan 96 ya. Iya. 96 tinggal ngalikan dengan 82. 2 nyimpen 1, 19. 8 nyimpen 4, 76. 78. 7, 8, 7, 2. Nolnya ada berapa ya? 5 1, ya? 2, 3. Ya, 3. Hah? 5 atau 3 D. Jawabannya adalah oh, D. dikurangi 2 yang ini syarat ya, saya coret 2, tinggal 3 ya. 7.872.000. Iya. Saya lupa nggak dikalikan 12. Iya, nggak apa-apa ya, kurang teliti saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nomor 5, ini mungkin soal yang agak baru ya bagi kalian. Oke. Ya, emang baru. Ya. Kita hapus dulu. Oh ya, ini dipakai halaman berikutnya aja. Kelihatan, Dek, nomor 5? Ya, kelihatan. Gambar di samping adalah penampang 10 buah tabung dengan jari-jari 10 cm. Ini ke sini 10 cm. Kemudian panjang tali untuk mengikat. Nah, talinya itu kan di luar ini ya, Dek ya. Nah, untuk mengerjakannya sebenarnya ini mudah. Kita pakai garis bantu ya. Kita pasang di sini titik pusatnya. Titik pusatnya, strip. Titik pusatnya di sini. Nah, kita tarik panjangnya ini ke sini, srit. Taruh di sini ya, srit. Tuh. Kurang anu ya, sret. Ini ya, kurang. Ini ke sini, srit. Kode mbak ke sini ya toh. Ini ke sini, srit. Kode taruh. Ini ke sini. Aku tahu. Sebentar, saya mau Oke, ini ke sini, samanya ini ke sini. Ini ke sini, sini. Kode taruh ini ke sini. Tapi yang jadi masalah ini masih ada begini, sisi yang melengkung atau namanya busur. Ini busur. Yang busur yang melengkung ini ada 1, ada 2 busur. Yang di sini 1 busur lagi. Busur ketiga, tapi busur ya, yang ini busur keempat. Berarti nanti kalian tinggal menjumlahkan ini semua srit kotak atau persegi panjang ini, tinggal kemudian ditambahkan 280 cm. Oke, 280 cm kata Mas 280 Kevin. cm. Mari nanti kita hitung lagi ya. Perhatikan, ini nanti berarti kelilingnya atau
panjang tali yang di luar ini podo karo atau samanya, jumlahkan ini semua, ini semua. Kemudian ditambahkan dengan sisi yang melengkung ini, atau namanya panjang busur. Panjang busur ini nanti berbentuk apa ya, Dik ya? Panjang busur yang sini. Berapa keliling lingkaran ini? Segini yang melengkung ini loh. Yang melengkung. Ya. Ini kan membentuk sudut berapa ini? 90. Iya, betul, 90. 90 itu berapa kalinya sudut lingkaran? Sudut dalam lingkaran kan 360. Seperempat. Ini ya, berarti panjang busurnya nanti juga seperempatnya keliling lingkaran. Ini juga seperempatnya keliling lingkaran. Yang ini juga seperempatnya keliling lingkaran. Yang ini juga seperempatnya keliling lingkaran. Berarti ada berapa keliling lingkaran nanti? Ada berapa keliling lingkaran? Ya. 1. Berarti nanti kalian menjumlahkan ini persegi panjang ini dari dalam ini ya, penjumlahan dari diameternya ini ditambahkan dengan kelilingnya siapa? Kelilingnya lingkaran. Tak singkat ya, keliling ini ya. Sebentar, saya mau coba menghitung. Ya, dicoba dulu menghitung, waktunya berapa lama menghitungnya? 2 menit, cukup? Ya, cukuplah. Nah, silakan hitung 2 menit ya. Aduh, sudah sembuh. Saya masih menghitung. Sada ini masih ada sisanya, Sada. Iya, koma berapa, Mas? 262/6/7. Maksudnya enggak pakai koma. Iya, Sada tadi nggak bilang ke kalian ya. Pi-nya pakai 3,14. Oh, alah. Oke. Oh iya, adik kelas 3 sama 45 belum ada keliling lingkaran ini. Ya sudah, enggak apa-apa. Nanti simak aja dulu ya. Sebentar. Saya masih mikir ini. Apa? Selamat berpikir. Oh, mah. Sudah, Sada. 262,8. Oke. Ada yang sudah menjawab lagi selain Mas Kevin, Mbak Tita sudah? Atau adik kelas 5 sama 4 sama 3? Jadi kita lanjutkan ya. Jadi tadi kalian tinggal ngitung. Jari-jari itu yang mana ya? Nah, misalkan ini sebuah lingkaran ya, Dek ya. Ada titik pusat di sini. Jarak titik pusat dengan
sisi terjauh dari lingkaran, ini namanya jari-jari. Kalau sampai titik jauh ini sampai titik terjauhnya lagi dan melewati titik pusat, berarti ini namanya nanti diameter ya. Gambarnya saudara kurang bagus, tidak apa-apa wes. Nah, berarti jari-jarinya ini ke sini 10. Ditambah lagi 10, berarti 20 ya. Tambah lagi 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bawah 80, atas 80. Berarti totalnya atas sama bawah 160. Yang ini 10 tambah 10. 20. 20. Oke, tambah lagi 20 sama dengan 40. 40. Ketemunya 200 ya. Kemudian sisi yang melengkung atau panjangnya busur ini dijumlahkan semua sama dengan 1 keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya pi kali d atau 3,14 dikalikan dengan diameter. Diameternya 20. Iya. 20. Berarti dikalikan dengan 20. Berapa ya itu ya? Kalau dikalikan 62,8. ya tulis saja 20 ya dikalikan srit gitu ya. Nolnya diabaikan dulu. Kita ngitung 4 kali 2. 8. 1 kali 2. 2. 2 kali 2. 6. 6. Nolnya ada 1, tuliskan ini nah apa nol. Komanya ada 2. Ya, komanya ada 2 dari belakang ke depan 2 langkah 1. 2 berarti 62,8. Harus lurus ya, koma dengan koma ya. Satuan dengan satuan. Kita jumlahkan hasilnya. Berarti 262,8. 200 berapa Mas Kevin? 62,8. Ya, betul. Tepat sekali. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sekarang Ustazah mau ngasih contoh soal lagi ya, yang mirip dengan ini. Misalnya, gambarnya begini, ada bulanya ini 3 saja. Gambarnya kayak so bagus ya. Gede. Misalkan ini anggap saja ini lingkaran sama ya. Ya. Nah, kurang fokus ya kayak so gambar ya saja. Nanti kira-kira begini. Berapa panjang tali yang diperlukan? Nah, berarti nanti ini kita kasih garis bantu di sini titiknya titik pusat, titik pusat, titik pusat. Berarti kita jumlahkan seri. Oh, kurang anu. Nah, Bapak saudaranya kurang bagus jadi. Gak usah aja ya. Nanti khawatirnya salah konsep. Kalau tidak menjelaskannya. Kapan-kapan kalau ada soal yang 3 ini ya. Oke. Ya, nanti aja yang lain aja ya. Berikutnya. Coba yang paling mudah dulu aja deh, yang nomor 8. 7 sampai 8. Ya, 7 sampai 8. Coba waktunya 2 menit dulu, habis itu kita cocokkan ya nomor 7 sampai 8. Oke. Penduduk Banten atau Provinsi Banten 25% populasinya adalah dia di Pulau Jawa. Oh, gini, maaf. 25% dari populasi di Jawa ya. Orang Jawa itu ada banyak, tapi 25%-nya itu orang Banten. Gitu ta ya. Kemudian 15% dari populasi Indonesia. Atau gini, orang Banten itu, orangnya itu banyaknya orang itu 25% dari penduduk Jawa dan juga 15% dari penduduk Indonesia. Kemudian persentase penduduk populasi yang tinggal di Indonesia
dari Pulau Jawa berapa? Hah? Itu agak bingung saya. Bingung ya? Jadi apa itu namanya Banten? Banten itu 25% dari populasinya Indonesia. Berarti seperempatnya Jawa, di maksudnya Jawa. dari Jawa. 25%. Banten itu penduduknya seperempatnya apa itu Jawa. Ya, Jawa betul. penduduknya seperempatnya Indonesia. 15%-nya ya, Indonesia. Bentar. Bentar ya. Tak pahami dulu. Penduduk di Banten provinsi 50% dari. Kalau menyambungnya sebenarnya gini, ada kedua kemungkinan ya. Yang pertama, 25% dari penduduk Jawa itu adalah orang Banten. Kemudian, dan juga orang Banten tersebut sebanyak tadi itu adalah merupakan 15% dari penduduk di Indonesia. Nah, persentase penduduk yang tinggal di Indonesia yang Pulau Jawa itu berapa? Begitu. Jawa dibanding Indonesia ya. Hah? Nah, coba dulu ya. Ini nomor 7 sama nomor 8 tahu Sada? Ya. Ya, kalau itu aku ngerti nomor 8, nomor 7 aku masih bingung nih. Oke. Sebagaimanakah itu? Minus 85. Wih. Saya yang 8 sudah. Oke. Nomor 8 dulu atau langsung nomor 7? Aso apa? Nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Jadi begini. Kita anggap populasi orang Jawa itu sebagai J ya, pakai simbol J. Populasi Indonesia kita pakai I ya, I besar. Nah, Oke. populasi atau banyaknya penduduk di Provinsi Banten itu 25% atau 25 per cc. Tak taruh mana ya, biar enak ya. Bentar. Oke. Yang ini J, Jawa J, kemudian yang Indonesia I. Kemudian di sini 25% berarti 25% atau 25/100 dari orang Banten, 15/100. orang Jawa. Gini, orang Banten ya, misalkan ini orang Banten, B, tak singkat B, orang Banten sama dengan 25/100 kalinya orang siapa? Penduduk Jawa. Jawa. Dan nanti orang Banten, banyaknya orang Banten tadi juga sama dengan 15%-nya atau 15/100 penduduk apa? Asia. Indonesia. Sekarang Ustazah Oh alah. ada Gitu toh ternyata. sudah ketemu hasilnya? Sebentar saya mau coba. Ya, mau coba silahkan. Banten itu paling keren.
udah ketemu sudah. Nomor 7 60%. B. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, coba ya Mas Kevin ya. Nah, yang ditanyakan persentase populasi Indonesia yang ada di atau persentase populasi orang yang ada di Indonesia dari Pulau Jawa berapa gitu. Berarti nanti orang Jawanya berarti J sama dengan 15/100 I diapakan dengan 25%. Di kirinya dia dikali, kalau dipindah ke kanan menjadi dibagi 25/100 gitu ya. Ya. Atau sama dengan 15/100 I Dikali 2/100/35. Oke, betul banget ya, 100. Oh iya, maaf barangkali adiknya ada yang belum mendapatkan pelajaran ini ya. Kalau pembagian pecahan nanti biar bisa dikerjakan diubah menjadi perkalian. Pembagian diubah perkalian ada syaratnya, yaitu pembilang diubah ke penyebut diubah ke pembilang ya, atau dibalik istilahnya begitu. 100/25. Nah, dicoret ya, sama-sama 100. Ya, Bunda. Oke. Oh, jangan nanti kan persen ya. Yang ini jangan dicoret dulu, maaf. Nah, ini enggak dicoret ya, yang dicoret yang atas saja. 100 dengan 25. Ini 1, ini 4. 15 dikalikan dengan 4. 60/100. 60-nya penduduk Indonesia, di sini ada per 100. Berarti 60%-nya dari penduduk Indonesia. Wah, banyak ya berarti ya. Penduduk Jawa itu ternyata 60%-nya itu, penduduk Indonesia itu ternyata 60%-nya itu adalah orang Jawa. Ya. Sada, saya mempunyai cara lain. Cara gimana, Mas Kevin? Silakan, boleh. Itu kan Banten, 25%-nya Jawa. yang Jawa itu 15%-nya penduduk Indonesia. Berarti itu mana ya jelasin itu. Sebentar ada. Saya mencari cara untuk menjelaskan. Enggak apa-apa. Dapat kata Mas Kevin. Banten 25 berarti ya. Berarti untuk memenuhi populasi Jawa dari yang B itu berarti kan 25 kan seperempatnya. Berarti untuk memenuhi populasi Jawa sama dengan 25 dikali 4. Kalau gitu persentase yang Indonesia 15% juga dikali 4. Artinya ya 15% itu sama dengan 60. 60% ya berarti ya. Oke, boleh. Kok hilang? Halo Mas Kevin. Mas Kevin kok nggak ada suaranya, apa sudah ya? Bermasalah ya? Tes. Ya, tadi yang keluar sudah lihat saja berarti ya? Apa? Yang keluar sudah lihat saja. Yang kalian tadi masih tetap di sini. Ada satu yang keluar. Ada satu yang keluar. Iya, tadi sudah lihat yang keluar ya. Oh. Mungkin paketannya tadi, tak ganti yang lain, paketan yang lain. Oke. Berarti boleh tadi seperti Mas Kevin juga boleh ya. Kita lanjutkan ya berarti ya Mas Kevin nomor 8. Adik-adik yang lain, Mbak Tika. Nomor 8 jawabannya B minus 790. Oke, kita coba ya. Yang mana dulu ya kalau dia ada N di sini. Nah, N negatif 85. Maaf, 560 dikurangi. Ini kan sama halnya dengan dikurangi negatif. Sama halnya dengan diapakan? Ditambah karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Oke. 560 ditambah 145
Ketemunya adalah 705 ya. 705 dikurangi sesuatu. Hasilnya negatif 85. Tuh, nggak kelihatan ini nanti ya. Sehingga N-nya berapa? N-nya boleh dibedah ruas. N. Yang ini dibedah ruas. 705 ditambah 85 atau 790 atau negatif 790, Mas Kevin? 790. Adik-adik ini belum pernah belajar minus ini. Bentar, cari bahasa yang lain ya. Ini ya. Tak hapus dulu. Dikurangi dengan negatif. Nanti kalau kalian belajar di kelas 6 ya, sama halnya dengan dijumlahkan. Berarti ini sama halnya boleh kita ganti dengan 560 ditambah 145. Ketemunya adalah 705. 705 dikurangi bilangan berapa? Biar nanti ketemunya negatif 85. Karena hasilnya negatif, berarti yang mengurangi ini nilainya lebih besar. Lebih besar sebanyak berapa? Yaitu 85. 705 ditambah 85. Ya, Hasilnya sama halnya. 790. Iya, 705 ditambah 85, nanti ketemunya 790. Jadi jawabannya oke, saat terakhir ya. Yuk, saat terakhir ini. Jumlah dua bilangan prima adalah sekian. Ada yang tahu tipsnya bagaimana ya nomor 9 ini ya? Jumlah dua bilangan prima 12, 3, 4, 5. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 12, 3, 4, 5 dibagi 2. Aku tahu, sebentar saya aku mau hitung dulu. Oke. Jumlahnya loh Mas Kevin ini yang 12.345. Oke. Tidak. 6, 7, 7. Ya, satu berarti kan dia. 6.172. Dua-duanya bilangan prima atau sudah? Iya, betul. Dua-duanya bilangan prima. Oke. Saya berpikir. Oke. Berarti saya coba dulu deh. Tidak, tapi ya bisa. Coba ini Mas Kevin. Jumlah dua bilangan prima. Dua bilangan kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan ganjil. Ya, ini kan bilangan ganjil toh karena satuannya 5. Pasti kalau dua bilangan kalau dijumlahkan misalkan 2 genap ya, tambah 2 tambah 4 sama-sama genap, hasilnya genap, gitu. Sekarang kalau ganjil 3 ditambah berapa? 5 ya. Hasilnya 8, hasilnya genap. Dua bilangan kalau ditambahkan misalkan 2 ditambah 3. Satunya genap, satunya ganjil. Hasilnya 5. Berarti kalau dua bilangan yang ditambahkan menghasilkan ganjil, pasti salah satunya bilangannya apa? Genap. Genap. Bilangan prima, satu-satunya bilangan prima yang genap adalah bilangan 2. Berarti pasti ini salah satunya bilangannya 2. Berarti 2 sama berapa?
12.343. Ya, tinggal dikalikan 2 dong. Berarti B. 2, 4, 6, 8, Bener nggak ya? 6. 2, 4, 6, 8, 6. Yang mana itu? Yang B. Oke. Baik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas semangatnya, meskipun hari libur, kalian masih semangat untuk belajar ya. Kalau Oke. misalkan diadakan lagi, kira-kira mau apa enggak ini? Mau Sada. Mau. Oke. Kalau harinya request hari Sabtu gini atau hari yang efektif? Hari Sabtu aja. Oke, hari Sabtu ya, insya Allah ya. Nanti kalau sudah pas ada waktu, pas bisa, begitu nanti Ustazah akan menghubungi lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, Ustazah akhiri ya di sini ya. Iya.